Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia semuanya? Saya harap kita semua tetap optimis dan senantiasa memotivasi diri untuk mempergerakkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru sekalian, perkenalkan saya Dwi Yunitasari. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1.2 tentang trapesium usia. Berikut adalah trapesium usia saya, di mana terbagi menjadi 3, usia masa sekolah, usia aktif bekerja, sampai usia pensiun. Di situ saya mengalami 2 peristiwa penting yang berkesan sedikit negatif dan juga sangat mengesankan, yaitu pada usia 9 dan 14 tahun. Berikut selisih usia peristiwa positif, yaitu 16 tahun, sementara peristiwa negatif yaitu 21 tahun. Bapak Ibu guru sekalian, peristiwa yang kurang mengesankan yang masih teringat yaitu pada saat saya berusia 9 tahun di kelas 3 SD. Saat peristiwa tersebut, wali kelas saya sedang mengecek buku catatan saya, dan wali kelas saya berbicara dengan nada sedikit keras dan melemparkan buku catatan saya karena saya keliru dalam mengerjakan tugas yang kurang sesuai konsep yang diberikan. Penggaris panjang pun seringkala patah di kelas karena ibu guru kurang sabar dalam menghadapi kami selaku murid. Sehingga saya sering merasa tegang ketika di kelas. Untuk peristiwa positif yang saya alami, yaitu ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMP, saya menemukan sosok guru yang sangat inspiratif, yang membawa pengaruh baik di kehidupan saya sekarang. Beliau adalah Ibu Mahriningsih, guru bahasa Inggris saya. Berkat ketelatenan dan ketulusan beliau selama beliau mengajar, saya menemukan bahwa passion saya adalah di bidang bahasa, terutama bahasa Inggris. Sehingga saya sangat berterima kasih kepada beliau. Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah saya dan juga guru saya. Dampak emosi yang masih saya rasakan hingga sekarang untuk peristiwa yang positif, saya masih merasa kagum, gembira, dan juga optimis. Sedangkan untuk peristiwa yang kurang mengesankan, saya sedikit masih merasa kecewa bila mengingat kejadian tersebut, dan sekarang saya jauh lebih waspada. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena peristiwa yang paling diingat manusia adalah peristiwa yang menyenangkan dan juga paling menyedihkan. Dan kejadian tersebut terjadi di usia saya yang masih muda dan belajar aturan lingkungan sosial, sehingga sangat membekas di ingatan saya sekarang. Sementara untuk peristiwa positif, kenapa saya masih ingat? Karena hal tersebut merupakan salah satu latar belakang alasan saya memilih profesi ini sebagai guru. Pelajaran hidup yang dapat saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru adalah bahwa saya tahu peristiwa kecil bagi kita mungkin adalah peristiwa besar untuk orang lain. Bagaimana cara merespon kita terhadap lingkungan menjadi salah satu dasar penilaian orang lain. Pengalaman dapat mempengaruhi karakter seseorang. Emosi negatif tercipta dari pengalaman yang kurang baik, begitupun sebaliknya. Dan ketika guru menjadi contoh dengan gaya mengajar yang memikat hati siswa sebagai teladan, panutan, dan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu kalimat adalah, seorang guru adalah pemandu yang membantu murid-murid menemukan makna dalam proses belajar mereka, memainkan peran penting dalam perjalanan pendidikan mereka. Sementara untuk tugas 2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak menurut saya, yang pertama, sebagai seorang guru penggerak, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya meliputi yang pertama, saya berperan sebagai inspirasi. Nilai yang kedua adalah dedikasi, kolaborasi, inovasi, keadilan, empati, dan juga integritas. Sementara peran yang selama ini saya sudah mainkan dalam menggerakkan murid dan rekan guru serta komunitas sekolah saya adalah saya bertindak sebagai motivator, kolaborator, mentor,
inovator, advokat, dan inspirator, walaupun masih dalam lingkup kecil yaitu lingkup kelas maupun di lingkup dunia kerja. Terima kasih, sekian tugas dan pemaparan saya dari modul 1.2, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.